Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Susanti, CGP Angkatan 7, Jakarta Utara. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 2.3 ini yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan dilakukan secara sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching terdiri dari 4 poin. Yang pertama, fokus pada coaching yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya yaitu prinsip coaching. Prinsip coaching terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan merupakan posisi coach dan coachee dalam proses coaching adalah mitra. Artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan 2 arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi, yaitu percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee. Kompetensi inti coaching diantaranya yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh atau presence merupakan kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif, yaitu seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat percakapan adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Mengajukan pertanyaan berbobot, yakni pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari coachee, menggugah untuk berpikir, menstimulus coachee untuk memunculkan ide-ide baru, dan mampu mengungkapkan emosi. Untuk dapat mengajukan pertanyaan berbobot, harus mendengarkan dengan rasa. R. Receive. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan ambil kata kunci. A. Ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. S. Summarize. Rangkum apa yang didapat dari perkataan coachee. A. Appreciate. Beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan oke, iya, kontak mata, dan mengambil. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Tirta diantaranya tujuan umum, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk alur yang pertama, yaitu T, tujuan umum, yakni coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dalam sesi coaching. Alur yang kedua, yaitu I, identitas, yakni proses menggali semua hal yang terjadi pada coachee. Alur yang ketiga adalah R, rencana aksi, yakni coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi coaching untuk dijadikan rencana aksi. Alur yang keempat yaitu tanggung jawab, yakni komitmen coachee dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya.
Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, berencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan adalah termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik, dan semakin banyak melakukan praktik coaching, maka akan semakin terasa kemampuan kita sebagai coach untuk hadir penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang sudah baik dalam diri saya setelah mempelajari modul 2.3 ini adalah saya lebih memahami apa itu coaching, apa itu supervisi akademik, dan saya mampu untuk mengaplikasikannya. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang perlu saya perbaiki adalah langkah-langkah yang baik dan bijak pada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Menurut saya, seseorang yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam bidang pendidik, maka orang tersebut dapat bersikap bijak terhadap setiap permasalahan yang muncul. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana pengembangan dan pemberdayaan para pendidik dalam melakukan supervisi pendidik agar terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Costa dan Grimstone 2016 menyampaikan bahwa kita bisa memberdayakan guru melalui coaching, kolaborasi, konsultasi, evaluasi, yang interaksinya tergantung kepada tujuan dan hasil yang diharapkan. Kepemimpinan pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi pendidik, tentunya dapat meningkatkan hasil kinerja yang baik. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight yang baru. Dalam menuntun, peran guru harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Artinya, tidak hanya pada aspek kognitif saja, melainkan sikap, emosional, sosial, dan karakter. Maka tujuan dari supervisi akademik adalah mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Melalui modul supervisi akademik yang saya pelajari saat ini, tentunya sangat relevan saya terapkan di sekolah. Dalam implementasi supervisi akademik ini, peran saya sebagai CGP tentunya mensosialisasi kepada rekan guru di sekolah. Tentunya ini menjadi tantangan saya saat ini agar semua guru di sekolah memahami proses pelaksanaan supervisi akademik. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi keseragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi berikutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah setiap 1 semester sekali.
Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah dilakukan sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya, tanpa adanya praobservasi maupun pasca observasi, sehingga supervisi tersebut hanya sebatas pemberian nilai saja. Penerapan di masa mendatang. Untuk selanjutnya, kegiatan supervisi akademik ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi juga terletak pada penggalian pertanyaan berbobot yang akan memicu murid selaku coachee untuk menemukan solusi dari masalah pembelajaran yang dialaminya, sehingga guru dapat mengubah strategi pembelajaran yang dilakukannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional nampak pada kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh dapat memotivasi kompetensi sosial emosional yang mendorong lahirnya kemampuan coach dalam menggali pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coachee. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada seorang guru adalah bagian penting dari keseluruhan proses kinerja guru yang bersangkutan, karena hasil yang diperoleh dari kegiatan pengawasan menjadi dasar bagi pengembangan guru profesional yang berkelanjutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.